Oke, untuk pelajaran hari ini kita tentang perkalian memang sama seperti kemarin. Untuk bab 1 kemarin kita bahasnya tentang pecahan juga, tapi ingat itu penjumlahan dan pengurangan. Ingat ketika penjumlahan misalnya penjumlahan dan pengurangan pecahan ini harus disamakan dulu penyebutnya. Ingat ya, harus disamakan penyebutnya. Nah, kalau bedanya apa dengan yang hari ini? Hari ini tentang perkalian. Karena perkalian nggak harus disamakan penyebutnya. Yang disamakan penyebutnya itu hanyalah materi yang dimana berkaitan tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau perkalian nggak perlu disamakan penyebut, ini beda. Tinggal 3 dikali 4 atau pembilang dikali pembilang sama dengan tadi jawabannya berapa? 12/35, Ustazah. Oke, benar. 12/35. Oke, jadi untuk matematika, Ustazah saya nggak tahu rumusnya. Yang penting kamu tahu cara menghitungnya. Kalau sudah tahu langkahnya seperti ini, perkalian pecahan. Berarti kamu harus fokus dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dikali penyebut. Kuncinya itu aja. Untuk perkalian. Gimana kalau yang lain harus disamakan penyebutnya? Ini berlaku pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Lanjut, contoh yang kedua. Sekarang soalnya Ustazah akan sedikit bedakan karena di sini ada persen. Oh, jangan 2 juga. 6%. Kita akan kalikan dengan angka 1/2. Oke. Gimana caranya? Ada yang tahu? Ini semua perkalian tapi beda ya bentuknya. Persen kita akan kalikan. 6% ini berarti pecahannya berbentuk persen. Dikali dengan 1/2. Ini namanya pecahan biasa. Bu Nila, kedengeran suaranya? Itunya, iya. 1/2. 1/2 ini pecahan apa namanya? Pecahan biasa. Pecahan biasa. Gimana cara menghitungnya? Persen dikali dengan pecahan biasa. Ayo, ada yang tahu caranya? Nggak tahu, Ustazah. Nggak tahu. Oke, caranya kamu harus ubah yang 6% ke dalam bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? 6/100. Oke, 6% itu sama dengan 6/100. Persen, kata-katanya gini, persen per 100. Itu ya, yang harus kalian ingat ya. Persen itu per 100. Kalau tulisannya misalkan 15% juga ke pecahan biasa jadi 15/100. benar, 15/100. Kayak gini ya. Nah, sekarang udah dibuat seperti ini baru kita kalikan. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya, Nak? 6/200. 6/200. Oke, pinter. Hasilnya adalah 6/200. Gampang nggak? Ya. Bisa nggak? Anak-anak bisa nggak? Bisa ya? Kalau belum bisa bilang ke Ustazah ya. Aku masih kurang ngerti, Ustazah. Masih kurang ngerti yang mana? Coba tunjukin ke Ustazah.
6%-nya diubah ke pecahan biasa. Ya, Itu dikali sama 1/2. benar sekali. 6% itu gini, sama dengan 6/100. Ustazah tulis di sini ya. 6% kalau diubah ke pecahan biasa itu berubah loh. Jadi 6/100. Gini bentuknya. Oke, ini kalau diubah ke pecahan biasa. Nih, ada macam-macamnya. Ini namanya persen. Ustazah tulis di bawahnya ya. Ini bentuknya, persen. Yang ini bentuknya pecahan biasa. Ustazah kasih di sini. Pecahan biasa. Ini aja ya, Ustazah singkat ya. Oke, terus ada lagi loh, 6/100 kalau diubah ke desimal gimana? 6,100. 6/100 diubah ke pecahan desimal. 0,6. Benar, coba 100 nolnya ada berapa? Saja. Nanti harus ada 2 angka di belakang koma. Jawabannya berapa? 0,10. 0. Assalamualaikum Ustazah. 0,10. Oke, inilah bentuk-bentuknya. Dari 6% itu bisa jadi 6/100, yaitu bentuknya pecahan biasa. Ada yang berubah nih jadi 0,06. Ini namanya pecahan desimal. Pecahan desimal. Ustazah tulis di sini. Oke. Jadi 6%, 6/100, 0,6 ini nilainya sama loh. Aslinya nilainya sama. Bobot nilainya sama. Cuma hanya cara penulisannya atau biasa dikatakan bentuknya. Bentuknya beda-beda. Ini berbentuk persen ditulis 6%, berbentuk pecahan biasa ditulis 6/100, berbentuk pecahan desimal ditulis dengan angka 0,06. Mana? Sudah paham? Sudah. Ya. Coba kalau misalkan 25% kalau diubah ke pecahan biasa jawabannya berapa? 25/100. Kalau misalkan 25% diubah ke pecahan desimal. 0,25. Pintar. Betul jawabannya. Ini 25/100. Keterangannya sama di atasnya ya, yang ini ya. Berurut, pecahan biasa dulu, kemudian kita ubah ke desimal. Ingat kalau penyebutnya, bagian bawah ini namanya penyebut. Kalau penyebutnya nolnya ada 2, ingat ya, harus 100. Angka depan harus 1. 10, 100, 1000, 10.000 gitu. Baru bisa ya diubah seperti ini menjadi 0,25. Kenapa 0,25? Karena di belakangnya ini harus ada 2 angka di belakang koma. Wajib, nggak boleh. Kalau cuma 1 angka berarti pernya bukan per 10. Misalnya, Ustazah tulis nih, di sini jawaban desimalnya ternyata 2,5. Kalau diubah ke pecahan biasa, 2,5 jadinya berapa? 2,5 diubah ke pecahan biasa. Hasilnya berapa? Ada yang bisa jawab? 2,5. 2,5 2/5. Berapa? Berapa? Nih. Dengerin, kemarin kan Ustazah udah ajar itu di kelas. 2,5 ini artinya nilainya tanpa ada koma ditulis angka berapa?
tanpa ada koma? 25. 20. Ingat, 2,5 tanpa ada koma ditulis 25. Terus untuk penyebutnya, kamu tinggal dilihat ada berapa angka di belakang. 25 per 10. Satu angka, berarti pernya per 10. 10. Per 10. Ingat lagi pelajaran yang kemarin ya. Oke, paham belum sampai sini? Paham. Kalau gitu sekarang kita akan lanjut lagi. Ini masih yang melanjutkan kemarin ya. Sekarang ada soal lagi. Soalnya nomor 3. Ingat kalau pecahan persen diubah dulu ke pecahan biasa. Ya. Kalau misalnya nih ada 2,3 dikali dengan 1,5. 1,2 aja lah, kecil aja angkanya. Ada yang tahu cara menghitungnya? Ini beda loh, tapi perkalian juga. 2,3 dikali dengan 1,2. 2,6. 2,6. Oke, lain. 2,6. Ada yang jawab 2,6 nih. Yang lain punya jawaban? Dijadiin pecahan biasa dulu, Gak? 76. Boleh. Mau diubah ke pecahan biasa, tapi nanti tetap diubah ke desimal. Ini ada 2 cara di sini nanti. Berapa? Ada jawabannya berapa? 2,76. 2,76. Oke, perhatikan. Ada 2 cara untuk mengerjakannya. Ustazah akan 2,3 dikali 1,2. Dikali 1,2. Oke, Ustazah pindah ke sini. Perhatikan baik-baik. Di sini ada 2 cara. Cara yang pertama, tulis cara pertama atau cara 1. Kamu ubah ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya gimana? 2,3 diubah ke pecahan biasa. 23 per 10. Oke, 23 per 10 kali 12 per 10. 12 per 10. Oke. Udah bisa cara merubahnya? Anak-anak, bisa nggak cara merubahnya? Iya. Udah bisa? Soalnya angkanya yang di belakang komanya itu 1, jadi 10. Benar sekali. Karena ada angka di belakang koma, jadi pernya per 10. Untuk pembilang itu adalah nilai. Angkanya tanpa ada koma itu taruh di pembilang. Lanjut, hitung sendiri. Coba hitung. Hasilnya berapa? Ustazah mah tinggal nulis aja hasilnya, kalian yang hitung. Berapa? 286. 276. Ada yang 276, ada 286. Nah, itu mana jawabannya yang benar tuh? 276 per 10. 276 per 10, Saza. 276. 276. 276 per 100. Oke. 276 per berapa? 100. Per 100. Oke. Nanti coba 276 per 100 kalau kita ubah ke pecahan desimal gimana? 2,76. 2,76.
Oke, ini cara yang pertama ya. Oh, enggak. Ini namanya bentuk, nanti kalau misalnya pas ulangan, ternyata kok bentuknya bukan pecahan biasa. Ini kan pecahan biasa. Ternyata bentuknya kepecahan. Ini jawabannya yang ini. Ya, sesuai nanti. Sesuai dengan jawaban soal kira-kira yang mana. Nah, ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, ini cara yang kedua. Perhatikan. Cara kedua itu boleh loh susut ke bawah. Iya. Coba. Tak akan susut ke bawah. Nanti. Ustazah mute dulu ya. Ini yang hadir kok cuma sedikit. Oke. Jangan dibuka suaranya. Untuk cara kedua, Ustazah akan susun ke bawah 2,3 dikali 1,2. 2,3 Ustazah kasih spasi dikali dengan 1,2. Oke. Untuk cara yang kedua ini, kamu jangan pikirkan komanya. Jadi cara menghitungnya, ini kan dikali. Kalian jangan pikirkan komanya, tapi kalian harus tahu di paling atas. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Yang paling atas ini ada berapa angka di belakang koma? Ada berapa? Silakan jawab. 1. Berarti tertulis 1 desimal. 1 desimal. Yang kedua, ada berapa angka di belakang koma? 1. Berarti ini namanya 1 desimal lagi. Sudah? Total ini Ustazah tambah. Berarti ada berapa desimal? Setelah Ustazah tambah desimalnya. Ada berapa? 2. Oke, 2 desimal. Kita tinggalkan yang ini. Yang desimal kita tinggalkan, kita akan kalikan. Jangan kalian lihat komanya. Anggap angka ini 23 dikali 12. Karena kita udah desimalnya di sini. 2 dikali 3 berapa? 6. Tulis 2 dikali 2 berapa? 4. Berapa? 4. Oke, kita tulis 4 di sini. Sekarang 1 dikali 3. Oke, 1 kali 3 apa? 1 kali 3. 3, jangan 4. Oke, sekarang 1 dikali 2. 2. Oke, 1 kali 2 berapa nak? 2 tulis. Udah, kalau sudah kita seperti perkalian biasa. Pokoknya ini sama kan tuh caranya seperti perkalian biasa. Nggak ada bedanya. Tinggal dikali di jumlah sekarang. Berapa jumlahnya? 6 turun. 6. Berapa ditambah 3? 7. 7. 2 turun. Letak di sini. Jawaban ini berapa desimal? 2 desimal. 2 desimal berarti harus ada 2 di belakang koma. Berarti koma diletakkan di mana? Di belakang 2. Di belakang 2. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama. Nah, ini sama kan 2,76. Kalau ini sama 2,76 juga.
Silahkan kalian mau pakai cara yang mana, sesuaikan dengan soal yang ada di kalian. Misalnya waktu ujian, soalnya berbentuknya apa. Tapi kalau perkaliannya mau pakai seperti ini juga boleh. Yang terpenting desimalnya ada 2, nanti di nilai akhir setelah kalian sudah selesai mengkalikan angkanya, tinggal diletakkan saja komanya. Kalau 2 desimal berarti koma itu kamu harus letakkan di mana, di belakangnya harus ada 2 angka. Ya, jangan fokus dengan angka depan. Di belakang harus ada 2 angka. Ustazah boleh ke lembar sebelumnya, gak pengen aku screenshot dulu biar nanti aku ingat-ingat lagi. Jangan diingat tapi dicatat. Silahkan. Dicatat ya, setiap ada pelajaran tuh dicatat biar nanti nih, untuk mencatat jangan lupa dikasih judul. Karena kemarin kita sudah mencatat waktu di sekolah, kan udah dicatat tuh judulnya udah Ustazah nilai. Kalian tinggal lanjutkan aja di lembar selanjutnya. Judulnya masih sama. Jangan pindah kalau di halaman itu kamu masih ada sisa nih pas nulis. Di bawahnya masih ada sisa. Jangan pindah halaman. Lanjutkan aja di bawahnya. Karena materinya ini masih berlanjut. Ini halaman yang pertama. Silahkan boleh screenshot. Sudah? Sudah Ustazah. Oke. Ini ke halaman 2 lagi. Oke, bagaimana untuk perkalian? Apakah sudah paham? Paham Ustazah. Oke, nanti kalau ada bentuk pecahannya campuran, diubah dulu ya ke pecahan biasa. Oke, kemarin kan udah kan? Oke. Sudah. Sekarang kita akan ke judul baru. Judulnya namanya apa? Pembagian. Pembagian pecahan. Ini judul baru ya. Untuk pembagian pecahan itu caranya sama seperti perkalian pecahan. Tapi ada sedikit berbeda. Bedanya apa? Nah, untuk kesamaannya dulu ya. Kesamaannya untuk pembagian pecahan itu tidak perlu kalian menyamakan penyebut. Oke? Anak-anak tidak perlu menyamakan penyebut. Jadi kalian perlu, coba ya, perhatikan. Contohnya. Yang harus kalian perhatikan untuk pembagian itu tidak perlu mengubah nyebutnya, tapi 1/2. Contoh ya, 2/3 aja. 2/3. Perhatikan pembagian. Sekarang Ustazah akan membagikan yang dimana di sini adalah bilangan bulat. Ingat kalau hanya ada angka 2 aja, namanya bilangan bulat. Bilangan bulat yang akan dibagikan dengan pecahan biasa. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang untuk pembagian harus diperhatikan diubah ke dalam bentuk pecahan. Pecahan lagi. Diubah ke dalam bentuk perkalian. Diubah ke dalam ini catatan-catatan ini boleh dicatat di buku ya, biar kalian ingat. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Perhatikan, 2 dibagi 2/3. Cara mengubahnya, 2 tetap, angka 2 akan tetap. Yang berubah, apa yang berubah? Yang berubah tandanya. Ingat tadinya pembagian, tapi menjadi perkalian. Jadi karena kalian mengubah tandanya menjadi perkalian, angka yang ada di sebelah kanan harus dibalik. Harus dibalik. Apa yang dibalik? Yang tadinya pembilang
menjadi penyebut. Yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Dibalik menjadi ditulis 3/2. Oke, jadi terbalik ya. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk membalik angkanya. Tandanya sudah diubah ke perkalian, kemudian kalian lupa ubahnya. Nanti salah jawabannya. Kalau sudah diubah seperti ini, kalau udah bentuknya seperti ini, bisa kan cara mengerjakannya? Berapa jawabannya? 6/2. Berapa? 6/2. Benar. Jawabannya adalah 6/2. Oke. 6/2 itu bisa dikecilin lagi nggak? Bisa. Berapa orang, Bu? Ada 15. 6/2. 6/2 atau gini. Kan Ustazah pernah bilang, kalau bentuk pecahan biasa 6/2 itu bisa loh ditulis seperti ini. 6 dibagi 2. Sama dengan berapa? 3, pinter. Oke, jadi kalau masih bisa dibagi, ketika kalian sudah hitung ternyata oh bisa dibagi loh, 6 dibagi 2 ternyata bisa. 3/1 Ustazah. Enggak, jadi gini nak, 3/1, 3 dibagi 1 berapa? 3. Ya, jadi nanti kalian nggak perlu nulis per satunya, cukup tulis dengan angka 3 ketika kalian sederhanakan. Ini setelah disederhanakan. Oke, ini ya, ini setelah disederhanakan. Bentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah disederhanakan hasilnya seperti ini. Oke, soal yang selanjutnya. Ingat ya, harus dibalik. Kalau pembagian itu wajib dibalik. Kalau nggak dibalik nanti salah. Sekarang 1/6. Jadi kalian harus punya aturannya. Yang dibalik adalah yang bagian kanan. Jadi jangan dua-duanya. Yang dibalik tuh satu aja. Sebenarnya mau dibalik sebelah kiri juga nggak apa-apa. Tapi ingat, biar kalian selalu ingat, biar nggak keliru, harus sama aja. Setiap pembagian kamu balik yang bagian kanan. Ingat ya, kanan kalian. Di kanan kalian. 1/6 akan dikali dengan 4/5. Kok dikali sih? Kan pembagian ya, lupa. Ya, oke lah. Nomor 2. Berapa tadi? 1/6 ya. 1/6 ini akan dibagi dengan 4/5. Coba silakan dikerjakan. Jawabannya berapa? Satu per 6. Iya, 1/6 dibagi 4/5. 5/24 tuh, Ustazah. Oke, yang lain. Jihan sudah dapat jawabannya 5/24. Teman yang lain jawabannya berapa? Saya sudah Ustazah. Udah. Yang Iya, dikasih yang ini. Oke, berapa jawabannya? 5/24. 5/24. Oke. Yang dibalik yang sebelah mana? 5 yang 4/5. Oke, 1/6 tetap. Ingat, 1/6 tetap. Yang dibalik sebelah kanan. Yang tadi 4/5 menjadi berapa?
5/4. 5/4. 5/4. Tinggal dikalikan aja. 1 dikali 5. Hasilnya 5. 6 dikali 4. Hasilnya berapa? 24. 24. Oke, bagaimana untuk pembagiannya? Sudah bisa? Oke. Bentuk-bentuknya itu ada banyak. Ngerti Ustazah aku. Sudah ngerti? Masih kurang. Siapa yang masih kurang ngerti? Aku Ustazah Zifara. Zifara kurang pahamnya di mana? Coba Zifara kalau belajar, HP-nya diletakkan di depan Zifara. Kemudian Zifara fokus aja sama layar dan buku Zifara. Kan ada di pembagian di buku. Coba. Diletakkan aja HP-nya, jangan dipegang. Kalau dipegang nanti nggak fokus. Nih, pembagian ini kan seperti ini bentuknya. Dibalik. Pertama dulu nih, yang pertama ini ada bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu bukan pecahan ya, namanya bilangan bulat bentuknya, yaitu hanya ada angka 1 sampai berapa itu, pokoknya kalau hanya angka biasa aja di sini, ini bilangan bulat. Kita akan bagi dengan pecahan. Ini namanya pecahan biasa, yang dimana hanya ada pembilang. Bagian atas angka 2 ini disebut dengan pembilang. Yang bawah ini penyebut. Karena soalnya dibagi, pembagian ini nggak akan bisa dihitung kalau tidak diubah ke dalam bentuk perkalian. Lihat catatan Ustazah di sini, diubah ke dalam bentuk perkalian. Bagaimana cara mengubahnya? Oke, yang sebelah kanan, lihat nggak yang bagian soal 2/3 nih. Tapi setelah udah diubah menjadi perkalian, dibalik. Nih, dibalik. Antara penyebut dengan pembilang. Oke, gimana Zifara? Dibalik aja. Ingat, dibalik, bukan diganti angkanya. Angkanya tetap 2 dengan 3. Yang tadinya angka 2 di atas, yaitu pembilang, pas udah diubah nih bentuknya jadi perkalian, itu dibalik. Jadi 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Kalau udah selesai, udah jadi perkalian nih, caranya sama dengan materi kita yang awal ini. Tuh, perkalian. Harus dibuka lagi ya. Sama caranya, 2 dikali 3, 6. Ingat, pembilang harus dikali dengan pembilang. Kalau bilangan bulat itu jangan dikali dengan penyebut, tapi dikalinya dengan pembilang. Kok tulisnya 2 aja? Karena di bawah angka 2 ini kan nggak ada angkanya. Karena ini bilangan bulat, 2-nya tulis aja di sini. Karena di bawah 2 ini aslinya ada angka 1. 1 dikali 2 ya tetap 2 di sini. Sudah, Zifara? Oke. Contoh yang kedua, Zifara, perhatikan. Soal nomor 2. Yang lain juga yang belum paham. Ada soalnya 1/6 dibagi 4/5. Perhatikan angkanya, letak-letaknya diperhatikan. 1/6. Lihat di sini, tetap 1/6. Setelah diubah yang tadinya tandanya pembagian, diubah menjadi perkalian. Sudah? Ubah dulu tandanya. Kalau sudah, nih yang Ustazah lingkari, ini adalah bagian kanan. Syaratnya untuk pembagian yang dibalik itu yang sebelah kanan. Ingat ya, sebelah kanan. Angka 4 sebagai pembilang, angka 5 sebagai penyebut. Setelah diubah menjadi perkalian, dibalik. Angka 5 menjadi pembilang, 4-nya menjadi penyebut. Kalau sudah dibalik seperti ini, tinggal dikalikan aja.
Atas dikali atas. Nih. Yang bawah dikali bawah. Yang atas tetap hasil atas. Pembilang tetap hasil pembilang. Yaitu 5. 1 dikali 5, 5. 6 dikali 4, 24. Selesai. Gimana? Paham belum? Oke. Kalau gitu, biar lebih paham lagi, tolong kerjakan PR Ustazah. Ada di halaman 45. Silahkan dibuka. 45. Silahkan dibuka. Halaman berapa Ustazah tadi? 45. Tulis tahu di buku paketnya Ustazah. Cara di sini kamu harus balik. Harus pakai cara Ustazah nih. Biar Ustazah tahu ini kamu sudah balik belum angkanya. Dibalik belum angkanya. Berapa? Ustazah tulis 45. Nih, kerjanya berapa? nanti dulu, sabar, halamannya dulu. Halaman 45. Untuk yang dikerjakan nomor 1. Habis itu yang nomor berapa? Nomor 1 A, B, C, D, E. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Nih. Kemudian yang nomor 2 pun sama. Yang nomor 2 A, B, C, D juga. Halaman berapa tugasnya Ustazah? Kenapa? Tugasnya halaman berapa? Ini ditulis sama Ustazah di layar Ustazah. Kelihatan nggak? Kan Ustazah lagi nulis nih. Kelihatan? Sudah kelihatan nih warnanya biru. Warna biru apa mau merah apa mau ungu? Oh, nggak kelihatan. Biru aja. Nih PR-nya dikumpulkannya ya besok aja ya. Biar ada waktu lama ya. Dikumpulkan paling lambat. Oh, paling lambatnya kapan nih? Persetujuan aja deh. Paling lambatnya minggu depan. Waduh, minggu depan. Besok aja Ustazah. Ustazah pakai caranya. Pakai cara Tulisnya di buku sini jawabannya. Minggu depan Ustazah. dikerjakan di buku tulis. Di buku tulis menggunakan cara. Kalau nggak pakai cara, Oh, Ustazah jadi yang dikerjain yang A, B, C, D, E doang kan Ustazah? ini yang Ustazah tulis yang dikerjakan. Ini nih yang Ustazah tulis ini nih. Nih, ini yang ini. Nomor Itu 1. nomor 1, nomor 2-nya maksudnya apa Ustazah? Kan kamu dibuka dulu, udah dibuka belum bukunya halaman 45? Udah Ustazah. Kalau udah bisa dilihat nomor 1 yang poin A, yang B, yang C, D dan E. Yang nomor 2 A, B, C, D, E juga. Yang selanjutnya enggak, pokoknya yang halaman 45 saja. Dikerjakan di buku tulis menggunakan cara. Kalau nggak pakai cara, nggak Ustazah koreksi. Oke, setuju ya? Sepakat nggak? Itu loh yang ada lebah bawa pensil terus bilang ayo berlatih. Ah, iya Itu. benar. Ada lebahnya tuh. Paling lambat kapan Ustazah? Oke, paling lambat hari Sabtu. Hari Sabtu jam berapa maunya? 8. 10 malam. 10 malam boleh. Silahkan nih jam 10 malam. Nggak boleh terlambat ya. Sepakat ya? Oke. Selesai. Ada lagi pertanyaan? Sebelum Ustazah akhiri pelajaran hari ini. Ustazah.
ada saja. Tidak ada ya, cukup ya. Ini sudah di screenshot semuanya sebelum Ustazah tutup. Mungkin ada yang mau minta halaman berapa? Nggak ada yang mati. Ini sudah. Ini yang Ustazah, saya izin tutup kamera dulu ya. jangan. Kita mau apa? Saya juga. Mau apa? Ya, Rapaza, Afra, Tani, mana nih? Mana? Davin nggak ada Davin. Absen ya? Ya. 3. Oke, sudah. Selesai. Nah, ini Davin baru muncul. Oke, sudah ya. Selesai untuk pelajaran matematika hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan sesuai yang sudah kita sepakati. Oke? Baik, Ustazah. Kenapa Sani terbalik? Oke, sudah ya. Kalau gitu untuk hari ini pelajaran matematika Ustazah cukupkan dulu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan ke Ustazah. Oke? Ustazah akhiri untuk pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ngeles dulu ya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustazah. Salam. Baik Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Dede. Ini Kerapaza kemana sih ini? Kesi mana Kesi? Aduh, Kesi kabur. Oke, selesai.